Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Jamaah fardu maghrib Masjid Rahmatan lil Alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat karunia Allah, malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah fardu maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian kita pada malam hari ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan panutan kita, suri toladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikutinya, termasuk kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua pada yaumil kiamah nanti, pada kehidupan akhirat, atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengkaji hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-32, menghilangkan kemudaratan di dalam Islam, halaman 282. Hadis yang akan kita kaji malam hari ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Sa'ad Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'ad ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Dari Abu Sa'ad Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat yang mudarat dan membalas mudarat dengan mudarat yang sama. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan yang lainnya dalam Al-Musnad. Sebenarnya hadis ini kalau dilihat dari satu jalur itu sanadnya lemah, namun dikuatkan dengan
banyak jalur sehingga hadis ini masuk kategori hadis hasan karena jalurnya banyak, sanadnya banyak. Dan hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut kata ulama adalah hadis yang agung. Walaupun sangat singkat, la darara wala dirar. Tidak boleh memberikan bahaya atau kemudaratan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Walaupun singkat, padat, tapi hadis ini mengandung makna yang sangat luas dan agung. Mengapa demikian? Karena hadis ini merupakan inti dari pokok ajaran agama Islam, utamanya dalam ilmu fikih. Hadis ini menjadi salah satu acuan al-qawaid al-fiqhiyah al-khamis al-kubra. Jadi ada kaidah ilmu fikih yang agung, ada 5 kaidah ilmu fikih yang agung, yang besar, yang menjadi acuan kita di dalam beribadah dan bermuamalah. 5 diantaranya adalah al-umuru bimaqasidiha. Ini diantara 5 yang agung itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa disingkirkan oleh keraguan. Seperti yang beberapa waktu lalu yang kita bahas, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-mashqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya dalam beribadah kepada Allah, misalkan kalau nggak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Nggak bisa wudhu dengan air, boleh diganti dengan tayamum. Nah, ini kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlidul taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Nah, ini yang kaitannya dengan hadis yang kita kaji malam hari ini. Bahaya itu harus dihindari, harus disingkirkan. Salah satu hujjah atau dalil daripada kaidah ad-dararu yuzal ini adalah la darara wala dirar. Salah satu dalilnya. Dan yang kelima, al-adatu muhakkamah, yaitu adat kebiasaan itu dapat bisa dijadikan menjadi sebuah hukum. Jadi mengapa hadis ini termasuk kategori hadis yang agung, hadis yang harus dibahas dan dikaji, bahkan masuk di dalam 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, karena ini merupakan hadis yang menjadi qawaidul fikih, bahkan masuk al-qawaid al-fiqhiyah al-khamis al-kubra, 5 qawaid fikih yang agung yang besar. Nah, tapi kita tidak membahas qawaidul fikih sekarang. Yang kita bahas adalah hadis la darara wala dirara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan pendapat antara ulama. Di antara para ulama itu ada yang mengatakan doror sama diror itu berbeda, ada yang mengatakan doror sama diror itu sama.
Jadi ada pendapat ulama yang pertama mengatakan bahwa antara doror dengan diror itu sama, maknanya sama, sama-sama bahaya, sama-sama sesuatu yang harus dihindari dan yang harus dijauhi, baik itu doror maupun diror, maknanya sama-sama bahaya. Kenapa kok disebut dua kali? Karena menurut ulama yang sama itu di sini Nabi ingin memberikan penguatan, memberikan tekanan bahwa jangan sekali-kali kita membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Makanya Nabi mengulang kata diror atau mudorot sebagai penguat, sebagai penekanan bahwa bahaya itu memang harus dijauhi dan dihindari. Makanya Nabi mengatakan dua kali la dororo wala diror. Itu menurut ulama yang mengatakan bahwa diror sama doror itu sama, tidak beda. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Ada ulama yang mengatakan bahwa doror sama diror itu gak sama. Nah, yang mengatakan gak sama ini juga terbagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan doror itu adalah perbuatan yang membahayakan orang lain yang disengaja, sedangkan diror adalah perbuatan yang membahayakan orang lain yang tidak disengaja. Kalau doror disengaja, kalau diror tidak disengaja. Contoh misalkan kita tidak sengaja menjatuhkan HP orang lain, kesenggol waktu makan, cetek, kotak pecah. Aduh, tidak sengaja, mohon maaf ya. Itu disebut doror. Ya. Tapi ada pula yang memang disengaja, kok ada HP baru ini. Nah, karena ada iri di dalam hati, ada hasad, akhirnya dengan sengaja dia ambil HP-nya lalu dibanting, cedat. Nah, itu disebut diror. Itu kata ulama yang mengatakan antara doror dengan diror itu tidak sama. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau doror itu memberikan mudorot kepada orang lain, kalau diror membalas kemudorotan dengan yang lebih besar, yang lebih parah dibandingkan dengan kemudorotan yang ia terima. Ya, jadi memberikan kemudorotan kepada orang lain kalau doror, kalau diror membalas kemudorotan dengan balasan yang lebih parah. Contoh seperti tadi, menjatuhkan HP, ya, menjatuhkan HP, cetet, tiba-tiba dijatuhkan HP-nya. Habis itu HP-nya punya yang menjatuhkan diambil juga, dibanting, diinjak, dicemplungkan sungai. Wah, lebih parah. Nah, ini ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Antara doror dengan diror itu, kalau doror memberi mudorot kepada orang lain, kalau diror membalas kemudorotan dengan balasan yang lebih parah. Padahal ada yang mengatakan fazaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau kita ini harus sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama yang mengatakan doror dan diror itu enggak sama adalah kalau doror itu memberi kemudorotan tapi menghasilkan manfaat, kalau diror memberi kemudorotan untuk, kalau doror memberi kemudorotan tanpa ada manfaat, kalau diror memberi kemudorotan tapi ada manfaatnya. Kalau doror gak ada manfaatnya, kalau diror ada manfaatnya.
Contohnya ya korupsi. Ya, paling gampang contohnya itu korupsi. Karena ada manfaatnya. Bisa dipakai haji, bisa dipakai betulkan masjid. Ya. Kalau doror, tidak ada manfaatnya. Kita melakukan membahayakan atau merugikan orang lain saja. Nah, pada intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik doror maupun diror, baik yang ulama katakan doror antara diror sama doror itu sama, maupun yang tidak sama, intinya adalah mudorot itu adalah sesuatu yang harus dihindari, harus dicegah, harus diminimalisir, harus ditinggalkan. Apalagi di zaman seperti saat ini. Nah, tadi sore ba'da asar itu saya melihat di media online ada tenaga kesehatan yang menyampaikan komentar negatif terhadap seorang pasien yang menderita sebuah penyakit. Jadi pasien ini menyampaikan keluhannya di story, di status, ya. Menyampaikan saya sampai sekian jam tidak mendapatkan kamar, ya. Apa karena saya ikut program BPJS? Nah, seperti itu. Mau habis itu di bawahnya ini banyak yang berkomentar, ya. Kalau nggak dapat kamar berarti itu full. Kalau pengen, komentar yang sangat menyakitkan, kalau pengen yang cepat dapat kamar ya masuk kamar jenazah, hanya begitu. Dah tahu-tahu beberapa waktu kemudian pasien ini meninggal dunia. Jadi tadi lihat di media online ini yang komentar-komentar negatif itu foto rame menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Dan ternyata setelah ditelusuri, yang komentar-komentar itu adalah tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya. Padahal dokter itu adalah garda terdepan untuk memiliki jiwa kemanusiaan, tapi ternyata mereka berkomentar demikian. Nah, belum lagi yang kasus yang ada di Bali, seorang maling ayam kalau nggak keliru, punya anak 8 atau 7 tahun, yang ketika dimandikan jenazah ayahnya langsung menjerit ayah begitu, dikeroyok sampai meninggal dunia. Dan masih banyak lagi, ya, kemudorotan yang terjadi, baik itu kemudorotan yang ditujukan kepada kehormatan orang lain, maupun fisik orang lain, maupun kemudorotan secara muamalah, ya, jual beli dan sebagainya, maupun kemudorotan segala macam aspek kemudorotan, baik sisi sosial, kesehatan dan sebagainya, itu dihindari dan harus ditinggalkan. Semua kemudorotan, semua hal-hal yang membahayakan orang, baik kehormatannya, baik hartanya, baik darahnya dan sebagainya, itu semuanya harus dihindari dan harus dijauhi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudorotan itu ada yang harus dijauhi, ada yang harus ditinggalkan, harus diminimalisir, tapi ada kemudorotan yang diizinkan, yang diperbolehkan oleh para ulama. Yang diperbolehkan kemudorotan itu adalah kemudorotan dalam penegakan hukum. Nah, ini salah satu mudorot yang diperbolehkan di dalam agama. Contohnya ada orang yang sedang
menyalahgunakan obat-obatan terlarang, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Setelah itu kena tangkap BNN, Badan Narkotika Nasional. Habis itu orangnya direhabilitasi, dipondokkan, dihukum berapa tahun di penjara. Nah ini kan juga termasuk mudarat, menghukum, mengkerangkeng, memenjarakan orang kan mudarat. Tapi mudarat ini diizinkan, diperbolehkan. Kenapa? Untuk penegakan hukum. Nah, untuk penegakan hukum maka kemudaratan yang seperti ini diperbolehkan. Contoh lagi orang yang berzina misalkan. Nah, orang berzina belum menikah maka hukumannya cambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu minhuma mi'ata zaldah. Berzina laki-laki, berzina perempuan, cambuk masing-masing 100 kali cambuk kalau belum menikah. Mencambuk orang tentu itu sebuah hal yang membahayakan, 100 kali apalagi. Tapi dalam penegakan hukum maka ini tidak mengapa, tidak masalah. Termasuk bagi pezina yang sudah menikah, dirajam, tanam setengah badan, lempar batu sampai mati. Nah ini tentu juga menghilangkan nyawa orang, juga bagian dari mudarat. Tapi karena untuk penegakan hukum tidak masalah. Termasuk juga mencuri atau korupsi. Asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Memotong tangan orang jelas mudarat, tapi jika untuk penegakan hukum ini tidak masalah. Tidak masalah. Ya, karena ini untuk penegakan hukum dan ini sebagai efek jera bagi orang-orang yang melakukan tindak merugikan orang lain. Insya Allah kalau yang mencuri potong tangan, insya Allah nggak ada lagi nanti yang menyimpan emas 74 kilo. Insya Allah nanti nggak ada lagi yang korupsi. Tapi kalau yang korupsi cuma 6 tahun, 5 tahun, apalagi asetnya tidak bisa diambil, ya terus-terusan begitu. Karena sistemnya tidak mendukung, sistem hukumnya. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya kecuali dalam penegakan hukum, maka kemudaratan itu dilarang dan harus dihapus, tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh memberikan bahaya mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan mudarat, kaitannya dengan bahaya dan membahayakan itu tidak hanya di dalam hadis, tapi juga ada di dalam ayat, ya, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 231. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amsikuhunna bil ma'ruf aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik, dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi, untuk berbuat buruk kepada mereka. Jadi ketika ada perceraian maka kita tidak boleh berbuat mudarat kepada pasangan kita, kepada istri kita. Biasanya orang jahiliyah itu ketika menceraikan istri itu ditalak, setelah itu balik lagi, diceraikan lagi, balik lagi, ceraikan lagi, balik lagi, terus seperti itu. Orang-orang jahiliyah mereka tidak melepaskan istri mereka
ya, dengan tujuan mereka agar tidak menikah lagi, balik lagi setelah masa iddahnya selesai, balik lagi. Maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 321 ini, ya. Makanya di ayat tersebut kita dilarang untuk menceraikan. Batas perceraian itu 2 kali, ya. Yang ketiga kalinya si istri harus menikah dengan orang lain dulu, ya, sebagai efek jera bagi suami agar tidak balik lagi begitu. Nah, itu bagian daripada perintah meninggalkan bahaya, doror atau mudorot yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, wala tumsikuhunna diraran litahtadu, dan janganlah tahan istri-istri kamu dengan cara memberikan mudorot kepada mereka. Ini dalil larangan berbuat mudorot yang tercantum dan yang tertulis di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi tidak hanya di dalam hadis jamaah yang dirahmati Allah, tapi juga di dalam Al-Quran larangan berbuat mudorot ini juga ditulis dan tertulis di dalam Al-Quran. Kenapa baik ayat maupun hadis ini tidak memperbolehkan perbuatan mudorot kepada orang lain? Karena perkara ini perkara yang enggak main-main. Perkara memberikan mudorot ini perkara yang besar, karena hubungannya antara sesama manusia. Jadi hubungannya sesama manusia ini hisabnya jauh lebih sulit, jauh lebih lama dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara dosa yang tidak main-main, berbuat aniaya, zalim atau mudorot kepada orang lain. Karena ini merupakan dosa yang tidak bisa ditolerir, ya. Kalau dosa yang kita lakukan kepada Allah, selama masih ada peluang, selama kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Selama masih ada peluang, musyrik sekalipun diampuni oleh Allah, selama nyawa masih, ruhnya masih dikandung badan. Kecuali kalau sudah yugorgir, innallaha yaqbalu taubatan abdin illa man yugorgir. Kecuali ajalnya sudah nyampe tenggorokan, ya tidak diterima keimanannya. Tapi selama dia masih bernapas, selama ada kesempatan, ada peluang untuk bertobat, insya Allah sebesar apapun dosa kita kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Beda ceritanya kalau kesalahan dan dosa kita kepada sesama manusia. Ini gak bisa selesai dengan kata maaf, gak bisa beres dengan kata minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gak bisa selesai dengan bersilaturahmi. Karena manusia gak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang mulut lidahnya mengucapkan maaf, hatinya sengak kon, awas kon, nah, seperti itu. Makanya Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, la an talqallaha ta'ala bisab'ina danban fima bainaka wa bainahu ahwunu 'alaika min antalqahu wahidan fima bainaka wa bainal ibad. Andai engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan memikul 70 dosa yang kaitannya dosa itu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih ringan daripada engkau bertemu Allah
daripada engkau menghadap Allah dengan membawa satu dosa, namun dosa itu kaitannya dengan sesama manusia. Jadi kita membawa dosa 70 dosa, memikul kesalahan 70 kesalahan di hadapan Allah, itu jauh lebih ringan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, daripada kita bawa hanya satu dosa saja tapi kita memikulnya di hadapan Allah dosanya dengan sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa kemudorotan yang dilakukan oleh seseorang itu berdampak besar terhadap kehidupannya di akhirat. Bahkan dalam hadis lain diterangkan bahwa seorang perempuan, jangankan sesama manusia, memberi mudarat kepada hewan saja, seorang perempuan itu bisa disiksa di dalam neraka bila mana dia menyiksa seekor hewan sampai meninggal dunia, sampai mati. Uddibatim ro'atu fi hirrotin sadanadha hatta matat fadakhala fiha annar. Ada seorang perempuan ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka karena mengurung kucing, tidak diberi makan sampai meninggal dunia. Coba, jangankan berbuat mudarat kepada sesama manusia, kepada hewan saja kita dilarang untuk berbuat mudarat. Bahkan ada yang disiksa di dalam neraka hanya karena kucing, apalagi dengan sesama manusia. Makanya kita tidak boleh dan harus menjauhi perbuatan mudarat apapun itu bentuknya, baik mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ada tak Pak mudarat kepada diri sendiri itu? Ada. Contohnya apa? Gak ngomong kayak gini aja. Untung Pak Haji Akum enggak ada. Duh, ini jangan-jangan streaming lagi orangnya ini. Memberi mudarat kepada diri sendiri karena kesehatan bisa terganggu, dan bisa memberi mudarat kepada orang lain sebagai perokok pasif. Jadi itu. Apa lagi Pak? Suara knalpot. Kira-kira itu mengganggu apa mboten? Mengganggu. Coba bayangkan bagaimana ketika buang, berapa orang yang terganggu, terus nanti di akhirat bagaimana hisabnya? Apalagi sekarang masuk bulan Agustus. Ini ada karnaval, festival horor. Jadi bukan karnaval ya, dinamai festival. Bukan budayanya tidak ada dah. Ya, hanya ada itu. Bagaimana itu? Kira-kira masuk hadis ini nama boten? Masuk. Karena ada beberapa ulama yang mudarat secara umum. Jadi contohnya kemudaratan yang tidak bisa dihindari, asap kendaraan. Asap kendaraan itu biasanya kan buang gitu, kalau biasanya bis beluk hitam pekat itu kan juga membahayakan pengguna jalan, tapi itu mudarat secara umum. Ada yang membolehkan karena tidak bisa dihindari, tapi kan juga merugikan orang. Selama kita bisa menghindari tidak merugikan orang lain, ya harus kita jauhi, jangan sampai kita merugikan orang lain. Contoh lagi juga dalam praktek transaksi muamalah,
jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, tidak boleh merugikan, tidak boleh berbuat bahaya kepada orang lain. Ya. Contohnya berdagang ikan, kok ikannya gak laku-laku, 3 hari gak laku-laku, 4 hari gak laku-laku, akhirnya suloyo. Nah, agar terlihat bagus, akhirnya ditambah borak, ya pengawet, ya, sehingga ikannya tadinya suloyo terlihat segar. Contoh ada lagi makanan-makanan seperti ya bakso misalkan, kok daging harganya mahal. Daging harganya mahal, sehingga daging sapi dioplos dengan daging hewan yang lain, sehingga ini membahayakan kesehatan orang lain. Termasuk apa lagi? Banyak dalam kehidupan kita ini, kalau kita bisa ngambil contoh, banyak sekali. Kandang kambing atau sapi atau ayam, biasanya kalau ada ayam, bebek. Ini juga kadang kan memberikan bau dan sebagainya, kan? Nah, terus belum lagi lalatnya. Ya, lalat. Nah, termasuk juga paling ringan parkir mobil. Ada di beberapa perumahan belum punya tempat mobil, belum punya garasi mobil, sehingga menggunakan bahu jalan, sehingga membuat orang kesulitan ketika berjalan. Ini hal-hal semacam ini ada di tengah-tengah kita dan wajib kita hindari, wajib kita jauhi. Mengapa? Karena yaitu tadi, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus benar-benar kita jauhi perbuatan dzaror maupun perbuatan dziror atau perbuatan mudarat, ya. Dari ad-dararu yuzal, ya, yang qawaidul fikih 5 tadi, itu ada lagi cabangnya 5, ya. Yang pertama, ad-dararu yudfa'u ala qadri imkan. Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meski tidak sepenuhnya hilang. Nah, jadi kita maksimal menghilangkan kemudaratan, walaupun kemudaratan itu tidak bisa hilang sepenuhnya. Contoh seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf masuk pemerintahan Mesir itu pemerintahan kafir. Beliau masuk ke dalam situ dan berusaha menghapus kemudaratan walaupun kemudaratan yang terjadi tidak sepenuhnya hilang, tidak sepenuhnya terhapus. Jadi kita kalau melihat kemudaratan, ya harus kita walaupun nggak bisa menghapus semuanya. Nah, ini mungkin menjadi dalil hujah bisa terjun masuk ke pemerintahan misalkan. Saya ikut pemerintah zalim sekarang ini untuk memperbaiki yang dalam, gitu. Karena mengacu pada hadis man ra'a minkum munkaran al yughayyir biyadihi. Kalau nggak bisa bilisani, kalau nggak bisa bil qalbi, ya. Kalau nggak bisa maka termasuk selemah-lemahnya iman. Itu yang pertama. Ketika ada kemudaratan, wajib kita berusaha menghilangkan walaupun tidak sepenuhnya hilang semua. Yang kedua, ad-dararu la yuzalu bimislih. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Contohnya,
orang yang diancam dibunuh. Kamu kalau enggak bunuh temanmu, kamu saya bunuh. Nah, ini. Sehingga dia membunuh temannya karena ancaman itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau ada orang yang fakir, miskin, dua orang, yang satu punya makanan, yang satu enggak, sama-sama lapar, tapi dia memberikan kepada miskin, padahal dia kalau enggak makan bisa mati. Nah, jadi kemudorotan itu dihilangkan dengan jangan sampai memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, irtikabu ahaffidz dararaini, ya. Menempuh kemudorotan yang lebih ringan bila keduanya tidak bisa dihindari. Ya. Contohnya ada dua calon kepala desa. Ini 2027 kan ada pilkades. Dua calon kepala desa, dua-duanya kafir. Nah ini kan sama-sama mudorot ini. Nah, nggak bisa ini kita milih, maka kita pilih yang paling minim kemudorotannya. Nah, yang keempat, yuhtamalul ad-darur khassu lidafa'il dararil am. Ditempuh kemudorotan yang khusus untuk menolak kemudorotan yang umum. Ya, contoh seperti talang masuk ke lahan orang, dia harus mengeluarkan biaya banyak demi menyelamatkan kemudorotan yang lain. Dan yang terakhir adalah darul mafasid maqaddam ala janbil masalih. Ya, mendahulukan kemudorotan yang lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrul bin Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.